Halo sahabat Indonesia, jumpa kembali kita dalam rubrik Trending Topik KB News dari kanal TV Anak Bangsa bersama saya Dwi Badarmanto. Sahabat Indonesia, KB News pada hari ini 11 September 2021. Sahabat Indonesia, pada kesempatan ini KB News menyajikan trending topik antara lain kasus BLBI, kemudian kasus pegawai KPK yang akan diberhentikan dengan hormat. Sebenarnya di KB News ada beberapa topik yang menarik juga, tetapi dua topik inilah yang akan kami kupas tuntas dengan pemimpin redaksi dari KB News, yaitu sahabat saya, Mas Yudi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Dwi. Ya. Sehat, Mas ya? Di Alhamdulillah weekend ini, sehat, Mas. Ini ya. hari Sabtu kita harus bekerja juga, ya, Mas ya. Seharusnya kita bisa berjemur di lapangan hijau. Gimana, Mas Yudi, tentang trending topik hari ini? Kalau nggak salah kan diangkat dua trending topik. Ya. Yang pertama adalah kasus BLBI. Ya. Yang melibatkan putra-putri mantan Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kasusnya para pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Ya. Gimana, Mas Yudi? Ya, baiklah Pak Dwi ya. Ya. Yang pertama bahwa BLBI ini sebenarnya ada 48 ya yang obligor yang ditagih oleh ya, Satgas BLBI ya. Cuma yang menjadi sorotan saat ini kan keluarga Cendana ya. Mereka tersangkut ya, yang Mbak Tutut ya. Kemudian Tommy, Mbak Tutut hampir 1 triliun ya. Hampir 1 triliun? Iya, terus Mas Tommy sekitar 2,6 triliun ya, BLBI. Nah, ini selama krisis kan mereka memberikan, Bank Indonesia ini memberikan bantuan supaya bank-bank itu tidak sekarat ya, tidak bangkrut ya. Tidak bangkrut. Nah, ini baru ditagih sekarang. Lah, pada pemerintahan Pak Jokowi yang periode kedua ya. Ya. Ini pertanyaannya kan selama pemerintahan Gus Dur sama Megawati sama Pak SBY itu ngapain aja? Gitu. Ngapain aja ini kok baru ditagih, digencarkan sekarang ya? Ya. Mungkin mereka juga menagih Pak, tetapi kenapa tidak diekspos seperti sekarang ini ya? Ya. Nah, besar-besaran. Nah, ini Mbak Tutut dalam waktu dekat akan dipanggil dan Mas Tommy kemarin sudah dipanggil. Beberapa hari yang lalu, cuma beliaunya nggak hadir, mengirim pengacaranya ya, kuasa hukumnya. Oke. Nah ini untuk diklarifikasi kapan mau bayar gitu ya. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah dulu mungkin karena bapaknya sedang berkuasa ya, maka ini Mbak Tutut ini tanpa aset jaminan Pak. Jadi cuma SK proyek aja itu udah bisa untuk mendapatkan BLBI. Nah ini kan dilematis sekarang ya, yang mau disita apanya, karena nggak ada harta yang dijaminkan kan, nggak ada aset yang dijaminkan. Nah pada saat itu, iya nggak ada jaminan, cuma SK saja gitu ya. Iya. Nah Mahfud MD Menko Polhukam kemarin sudah tegas bahwa ini akan ditelusuri dengan cara perdata ya. Tetapi kalau secara perdata mentok ya, itu akan disuit menjadi masalah pidana ya. Jadi bagi para obligor BLBI yang jumlahnya 48 ya, nilainya semua itu BLBI yang dikucurkan 144,5 triliun Pak. 144,5 triliun ya. Triliun ya. Oke. Nah ini ada yang sudah dilarikan, ada yang sudah dinikmati, ada yang sudah habis bla 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 ya. Dan ada yang seperti Samsul Nur Salim juga menikmati. Nah dalam pelarian begitu ya, mohon maaf ini bagaimana caranya mengembalikan dana BLBI kan, kita tidak tahu lagi apakah pemerintahan Pak Presiden Jokowi ini sanggup untuk mengejar mereka, dan yang masih di dalam negeri katakanlah keluarga Cendana apakah ini juga akan tertagih Pak ya. Nah ini mereka menjadi bom waktu ya, ketika orang tuanya berjaya mereka mendapat berbagai privilege ya, termasuk ini ya Mas Bambang Triatmojo kan waktu jadi konsorsium
Bimantara. Iya, konsorsium apa PON apa punya utang juga kepada Oh iya. negara ya. 50 miliar sampai sekarang juga belum beres-beres ya. Malah sempat dicekal, kemudian gugat ke PT UN, kemudian kalah, ini mau gugat lagi. Nah ini bom waktu, dan ini baru sekarang mereka panen ya, menuai apa yang mereka tanam waktu itu ya, Pak. Oke. Saya kira pemerintah harus tegas, kita pegang teguh itu omongan Pak Mahfud MD ya, bahwa kalau memang secara perdata tidak bisa diselesaikan, maka diswitch ke secara pidana, Pak ya. Oh gitu. Ini supaya aset-aset negara ini kembali ya. Dan kita apresiasi, walaupun banyak yang mencibir, kenapa kok baru sekarang ditagih ya. Nah, tetapi sisi lain kita apresiasi bahwa ini pemerintahan ini yang mau menagih BLBI dengan sekuat tenaga, ini kita apresiasi, Pak ya. Iya. Begini Mas Yudi, menurut ulasan Mas Yudi, ini ada optimisme enggak untuk mengembalikan apa itu tagihan-tagihan itu, Mas? Kalau saya ya 50-50, Pak ya. Tapi yang bagi yang patuh mungkin keluarga cendana saya perkirakan patuh ya. Oke. Tetapi bagi taipan-taipan yang sudah terlanjur, ada yang lari, ada yang sudah meninggal, ada yang sebagainya, ini saya hopeless ya. Jadi untuk kembalinya saya kira susah ya. Dan itu duit itu umpama pun masih ada, itu pasti dicuci ya, disembunyikan di mana-mana supaya nggak terlacak. Nah ini problem yang dihadapi pemerintah, nanti pemerintah juga harus lebih canggih untuk melacak itu ya. Jangan sampai katakanlah dikibuli oleh mereka ya. Pokoknya uang negara yang sudah terlanjur dikeluarkan, yang notabene milik rakyat, harus bisa kembali. Oke. Mas Yudi, untuk trending topik yang berikutnya adalah pegawai KPK yang gagal mengikuti tes wawasan kebangsaan, Mas ya, beberapa waktu yang lalu. Dan ini ada berita bahwa mereka akan diberhentikan dengan hormat dari status pegawainya di KPK, Mas. Iya, pegawai KPK. Itu gimana ulasannya Mas Yudi, Mas? Ya, ini per 1 November ini mungkin optimis diberhentikan mungkin, Pak ya. Karena ini kan gongnya atau keputusan final ada di tangan presiden ya. Mereka sudah menggugat kemana-mana ya. Ini ada kemarin yang 1 Juni kan sudah dilantik sekitar 1.270 sekian kan, 71 kalau nggak salah. Itu yang lolos. Yang lolos sudah dilantik ya. Oke. Dari pegawai KPK yang semula statusnya belum jelas. Nah sekarang jadi ASN semua ya, aparatur sipil negara. Nah ini sesuai dengan Undang-Undang KPK yang baru, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ya. Ini menghendaki bahwa pegawai KPK ya statusnya ASN ya. Nah ini kemudian dibuat dengan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Perkom Nomor 1 Tahun 2020 ya, kalau nggak salah ya. Itu ya yang mendasari tes wawasan kebangsaan yaitu. Nah, mereka yang nggak lolos itu menggugat ke MA dan MK ya, ke MK dulu. Kemudian dan mereka mentok semua. Jadi ini secara hukum sudah clear ya. Sekarang jadi akhirnya dilempar ke politik ya, ke politik. Ini Novel Baswedan CS termasuk Yudi Purnomo ya. Itu ketua perkumpulan pegawai KPK ini menyerahkan nasib mereka kepada Presiden Jokowi ya. Nah, Presiden Jokowi pengarahannya sejak awal bahwa jangan sampai TWK ini menjadi alasan untuk memberhentikan pegawai-pegawai KPK. Nah, cuma ketika hukum sudah bicara bahwa mereka diberhentikan dan itu secara undang-undang sah ya, dinyatakan dengan hukum, ini statement-statement politik ini bisa dinafikan, Pak. Dan saya yakin Pak Jokowi berdasarkan 2 keputusan itu MK sama MK, Pak Jokowi nggak mungkin mempertahankan mereka. Ini feeling kita ya. Iya, ulasannya aja. Iya, nggak mungkin karena landasannya apa kalau katakanlah mengangkat mereka ya. Akhirnya mereka menurut Wakil Ketua KPK Pak Alexander Marwata bahwa per 1 November ini mereka akan diberhentikan dengan hormat ya. Nah, pertanyaannya mengapa mereka ngotot
untuk menjadi pegawai KPK. Mereka katakanlah juga diwarnai demo-demo, kemudian mengadu ke Komnas HAM, ke Ombudsman RI. Nah, Ombudsman RI memutuskan bahwa ini TWK ini terjadi maladministrasi ya. Itu oke, satu. Kemudian Komnas HAM menyatakan bahwa proses TWK ini ada beberapa hal yang melanggar HAM ya. Nah, cuma ini kan bukan keputusan hukum ya. Ini bukan keputusan hukum. Keputusan hukumnya kan di MA sama MK. Nah, sepanjang itu katakanlah menolak gugatan para pegawai yang tidak lolos itu, saya yakin Presiden akan mengambil keputusan berdasarkan keputusan MA dan keputusan MK. Karena kalau mengambil keputusan politik, dasar hukumnya tidak ada. Memang yang namanya statement politik kan bisa-bisa saja, Pak. Ya. Ketika statement itu kan belum ada keputusan hukum dari KPK maupun MA. Nah, kini ketika sudah ada keputusan dari MK maupun MA, ya otomatis mungkin prediksi kami Pak Jokowi pasti akan berdasarkan itu, tidak akan mengangkat ini 75 yang tidak lolos itu sebagai ASN ya. Itu satu sisi lain, kalau memang mereka punya kemampuan lebih ya, para pegawai KPK ini, mereka bisa mengabdikan diri di tempat lain, bagi negara, mungkin di tempat lain Pak, ya di perusahaan-perusahaan banyak gitu ya, dan di BUMN juga mungkin banyak mereka bisa dipakai ya, karena mereka punya kemampuan yang hebat ya. Dan problemnya kan tes wawasan kebangsaan ini memang ya bisa saja Pak, kita like and dislike ya. Kira-kira yang tidak dikehendaki disingkirkan, kemudian yang dikehendaki disingkirkan. Tapi apa boleh buat, itu sudah kata undang-undang ya, sudah dikehendaki undang-undang KPK, kemudian Perkom nomor 1 tahun 2001 atau 2020, kemudian keputusan MA sama MK sudah bulat seperti itu. Nah, walaupun katakanlah ada ketidakpuasan, nah mereka bisa mengajukan banding ya. Mereka bisa menggugat keputusan itu ya. Dan itu sudah dilaksanakan tuh Mas? Ini rencananya mereka mau gugat, tapi finalnya, sikap final mereka adalah menunggu Presiden Jokowi. Keputusan Presiden. Dia serahkan kepada Presiden Jokowi yang sebagai pemegang keputusan tertinggi untuk kepegawaian kan. Ini mau diloloskan atau tidak tergantung Jokowi. Tapi sekali lagi prediksi kami, Pak Jokowi pasti akan berpegang pada putusan MA sama MK. Saya pesimis kalau mereka mau diangkat. Oke. Sahabat Indonesia, demikian ini tadi ulasan tentang trending topik yang kedua, yaitu akan diberhentikannya dengan hormat 75. Tapi 75. ada yang masih diberi kesempatan untuk dibina lagi. Dites lagi. Dites lagi ya. Jadi ada rencana pemberhentian dengan hormat pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Apapun itu yang terjadi, mestinya semuanya harus berlapang dada, karena itu memang sudah aturan dan itu adalah ketentuan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Mas Yudi, ada lagi kayak trending topik atau berita-berita yang dinaikkan atau muncul di KAB News hari ini? Ya, tentu saja kita bergembira ya Pak. Ternyata angka kesembuhan dari COVID-19 ya untuk Jawa Bali itu udah meningkat Pak. Meningkat ya. Kemudian yang lain-lain ya, laporan ini Wakil Ketua KPK yang kemarin dinyatakan melanggar kode etik itu dilaporkan ke Bareskrim ya. Cuma oleh ICW ya. Cuma Bareskrim angkat tangan. Ini karena urusan KPK maka dia pimpong lagi dikembalikan ke KPK karena itu urusan internal mereka. Nah, ini sebenarnya jangan mematikan semangat pemberantasan korupsi ya. Kalau memang siapapun yang diindikasikan melanggar pidana ya itu bukan hanya ranah KPK ya. Ranah KPK ini kan hanya sebatas etik ya, sebatas etik dewas itu. Tetapi ketika sudah menyangkut dugaan pelanggaran pidana ini Bareskrim Pak. Bareskrim tugasnya. Maka
menurut kami tidak pada tempatnya Barreskrim menolak laporan dari ICW ya, Oke. mengembalikan ke KPK. Saya Ya. kira itu, Pak. Oke. Lain-lain, Mas Yudi? Ya, berita olahraga, berita olahraga, hankam, hankam, ya masih dan banyak, lain-lainnya, Pak, Mas? dan Oke, lain-lain, ya. oke. Biar penasaran, biar pembaca membaca sendiri. Ya. Oke. Oke, sahabat Indonesia, demikianlah ulasan tuntas tentang trending topik dari KB News. Kemudian untuk sahabat Indonesia yang pengen melihat detail ulasan dari KB News, silakan bergabung di kbnews.id. Di situ lengkap dengan rubrik-rubriknya, ada politik, ada ekonomi, hankam, budaya, dan gaya hidup. Sekali lagi terima kasih, selamat berweekend Mas, Ya. berlibur. Siap. Walaupun Setengah hari. Oke sahabat Indonesia, tetap menjaga protokol kesehatan walaupun tadi disampaikan oleh Mas Yudi selaku Pemret bahwa tingkat kesembuhan dari COVID-19 ini meningkat, tapi kita harus tetap waspada, tetap taat protokol kesehatan. Sekian, tetap sehat, semangat untuk menjaga Indonesia. Terima kasih.